Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurhaliza Bibia dengan NIM 2004411000168 dari kelas praktikum 4D akan menjelaskan hasil pekerjaan tugas praktikum modul 2. Jadi di tugas praktikum yang pertama adalah kita disuruh mendefinisikan view untuk mendapatkan data anggota yang hanya meminjam buku lebih dari 5 buku. Nah, untuk yang kedua, mendefinisikan view petugas yang melakukan transaksi, peminjaman ataupun pengembalian, beserta jumlah buku yang terpinjam ketika petugas tersebut bertugas. Untuk yang ketiga, mendefinisikan view dari tugas praktikum nomor 2, hanya petugas yang melayani transaksi terbanyak. Dan untuk yang terakhir, definisikan view buku yang terpinjam paling banyak. Jadi kita langsung ke SQL Log-nya. Nah, di sini saya telah membuat database beserta data yang ada di dalam tabel-tabelnya. Di sini untuk membuat database kita menggunakan create database library. Di sini saya membuat ada 5 tabel, yaitu ada tabel petugas, anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, di setiap masing-masing tabel di sini ada field dan tipe datanya. Ini tinggal dimasukkan. Kemudian untuk memasukkan data pada masing-masing tabel, kita bisa menggunakan insert into, kemudian nama tabelnya, dan values untuk memasukkan nilai datanya. Kemudian kita langsung ke yang nomor 1. Untuk tugas praktikum yang nomor 1, kita diperintahkan untuk mendapatkan data anggota yang meminjam buku lebih dari 5 buku. Jadi di sini untuk yang nomor 1, ini kan untuk mendapatkan data anggota yang meminjam buku. Jadi di sini kita membutuhkan 2 tabel. Yang pertama ada tabel anggota, yang kedua ada tabel peminjaman. Jadi di sini create view peminjam terbanyak. Kemudian as select peminjam.id anggota. Peminjam di sini adalah variabelnya. Kemudian ID anggota di sini adalah ID anggota di tabel anggota. Kemudian name di sini nama anggota. Di sini adalah name di sini adalah variabel. Kemudian nama anggota di sini adalah kolom nama anggota pada tabel anggota. From peminjaman dari tabel peminjaman peminjam. Ini adalah variabelnya. Join di sini adalah penggabungan tabel. Jadi join di sini tuh nanti kita akan mengambil data dari 2 tabel anggota dan tabel peminjaman. Join anggota names on peminjam.id anggota sama dengan name.id anggota. Jadi di sini tuh nanti akan ID anggota pada tabel anggota dan ID anggota pada tabel peminjaman. Di situ nanti akan disederhanakan menjadi 1. Maksudnya di sini disederhanakan menjadi 1 itu datanya itu jadinya tidak double, hanya 1 gitu. Kalau ada data yang sama. Kemudian select bintang count from peminjam terbanyak. Peminjam terbanyak di sini tuh adalah nama view-nya nanti. Kemudian group by di sini adalah untuk menghapus nilai yang sama yang telah disederhanakan tadi. Kemudian
group by nama anggota. Jadi kalau ada nama anggota yang sama, nanti itu hanya menulis satu nama saja, tidak ada data yang double. Kemudian having count di sini itu untuk menghitung banyaknya nilai yang keluar dari kode peminjaman yang meminjam buku lebih dari 5. Jadi di sini kita jalankan. Nah, di sini kan ada ID anggota, kemudian ada nama anggota, dan di sini jumlah banyaknya buku yang dipinjam adalah 8. Yang selanjutnya nomor 2 itu kita diperintahkan untuk mendefinisikan petugas yang melakukan transaksi baik itu peminjaman ataupun pengembalian beserta jumlah buku yang terpinjam ketika petugas tersebut bertugas. Jadi di sini untuk yang nomor 2 itu kita di sini saya nomor 2 menggunakan transaksi peminjaman. Jadi di sini ada create view petugas peminjam buku. Di sini adalah nanti nama view-nya. Kemudian as select tugas.id petugas. Tugas di sini adalah nama variabel. Kemudian ID petugas di sini adalah kolom dari petugas. Kemudian tugas.nama di sini adalah tugasnya variabel. Nama di sini adalah nama dari tabel petugas. Kemudian pinjam tanggal pinjam. Pinjamnya di sini adalah variabel, tanggal pinjamnya adalah tabel peminjaman. Kemudian count di sini adalah untuk menghitung jumlah transaksinya. From dari tabel petugas, kemudian join menggabungkan dengan tabel peminjaman. Jadi tabel petugas dan tabel peminjaman. Kemudian on tugas.id petugas sama dengan pinjam.id petugas. Jadi nanti ID petugas di sini dari tabel petugas dan tabel peminjaman di sini nanti akan disederhanakan. Jadi tidak akan ada data yang double. Kemudian group by-nya di sini adalah untuk menghapus nilai yang sama, ID petugas dari ID petugasnya, kemudian select bintang from petugas peminjam buku, group by ID petugas. Having count di sini adalah untuk menghitung banyaknya nilai yang keluar dari transaksi peminjaman. Jadi kita running. Nah, di sini ada ID petugas, kemudian mencantumkan nama, kemudian mencantumkan tanggal dan jumlah transaksi yang dilakukan ketika petugas tersebut sedang bertugas. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu disuruh mendefinisikan view dari tugas praktikum nomor 2 untuk petugas yang melayani transaksi terbanyak. Jadi nanti yang muncul adalah hanya satu petugas yang jumlah transaksi terbanyak ketika
petugas tersebut sedang bertugas. Ini nanti berarti yang muncul adalah Nina. Jadi di sini untuk select name ID petugas, yang diambil nanti adalah ID petugas, kemudian namanya. Nama di sini adalah variabel, kemudian ID petugas di sini adalah mengambil ID tabel ID, mengambil kolom ID petugas dari tabel petugas. Kemudian nama di sini adalah variabelnya. Nama di sini adalah untuk mengambil data dari kolom tabel petugas. Kemudian max di sini adalah untuk mengambil nilai yang jumlah transaksi terbesar. From petugas peminjam buku. Kan nomor 3 tadi disuruh mengambil data dari yang nomor 2 di sini. Jadi petugas peminjam buku di sini kan adalah view dari nomor 2. Kemudian peminjaman petugas. Jadi di sini mengambil nilai dari data peminjaman, where, nama, di mana, variabel, ID petugas, sama dengan ptgs.id petugas. Dan jumlah transaksi lebih besar dari data yang diambil. Jadi di sini nanti ID sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di sini untuk ID petugasnya, baik itu di tabel petugas maupun di tabel peminjaman, itu nanti akan disederhanakan. Jadi nantinya tidak akan ada nama ID petugas yang double. Kemudian di sini untuk ketentuan jumlah transaksinya itu lebih dari sama dengan lebih dari data-data yang lain. Select jumlah transaksi from petugas peminjam buku. Jadi mengambil dari view yang nomor 2 tadi, petugas peminjam buku. Group by menghapus ID petugas yang nilainya sama. Jadi hanya diambil salah satunya saja. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini hanya muncul satu nama. Di sini ada memunculkan ID petugas, kemudian nama petugas, dan maksimal jumlah transaksinya. Di sini petugas Nina itu melakukan transaksi ketika bertugas itu sebanyak 6 peminjaman. Menerima 6 peminjaman. Kemudian untuk nomor 4 itu disuruh mendefinisikan view buku yang terpinjam paling banyak. Jadi nanti akan muncul satu buku dengan jumlah terpinjam paling banyak. Jadi di sini create view buku terbanyak. Di sini untuk nama view-nya, kemudian select p.kode buku, kemudian p, b, ini itu adalah variabel, nama variabel, kemudian di sini mengambil dari tabel buku. Ada kode buku, judul buku, pengarang buku. Kemudian count as jumlah dipinjam. From buku B join. Jadi di sini menggabungkan dua tabel, yaitu tabel peminjaman dan tabel buku. Di mana tabel peminjaman
kan terdapat kolom buku dan di tabel kolom kode buku dan di tabel buku juga terdapat kolom kode buku. Jadi nanti ini dibuat group by untuk menghapus data yang sama. Hanya menuliskan satu data untuk data yang sama tadi. Kemudian select V kode buku, kode buku, judul buku, pengarang buku, max jumlah dipinjam from buku terbanyak. Di mana V kode buku sama dengan B kode buku. Ini sama saja seperti yang tadi, yaitu disederhanakan. Dan jumlah dipinjam itu lebih banyak dari data yang ada. Select jumlah dipinjam from buku terbanyak. Group by kode buku, judul buku, pengarang buku. Jadi group by di sini kan untuk menghapus data yang sama. Jadi hanya dituliskan satu data saja, yaitu ketentuannya untuk kode buku, judul buku, pengarang buku. Jadi nanti yang muncul adalah kolom kode, judul, dan pengarang. Ini kita jalankan. Bentar. Jalankan. Nah, di sini akan muncul kode buku, kode bukunya, kemudian judul bukunya, pengarang buku, dan max dari jumlah yang dipinjam sebanyak 6. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.